Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabir alladzi 'anatil wujuh li kibriyaihi wa 'azimatihi. Al-hayyul qayyum alladzi dabbara al-kainat bi hukmatihi. Al-qadirul ladzi abda'al mawjudat wa 'ammaha bi ihsanihi wa rahmatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ilallah bi'idnih fafatalana abwab as-sa'adah bisunnatih. Pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah, dalam konteks bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, adalah merupakan suatu bulan pembinaan terhadap diri seseorang secara individu. Pembinaan yang bersumber dari dalam diri inilah yang nantinya akan muncul keluar, yang dimana interaksi antara umat sesama penuh dengan kenyamanan, keselarasan, serta hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Maka dari itu, Ramadan adalah merupakan bulan yang amat penting bagi umat muslim. Pemirsa dimanapun berada, ada beberapa ungkapan-ungkapan yang sering muncul, yang disampaikan oleh para da'i, para tuan-tuan guru, para ulama kita, tentang ungkapan-ungkapan yang sangat penting, yang sehingga di kalangan masyarakat awam ini sering diidentikan sebagai sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Sehingga ungkapan itu sangat populer. Dan adapun hadis yang mendukung tentang itu tidak terkenal atau tidak dikenali oleh seseorang. Adapun ungkapan-ungkapan yang dianggap sebagai sebuah hadis dari Rasulullah SAW, seperti yang pertama populer itu, hadisun nas bima ya'lamun. Berbicara kepada manusia itu sesuai dengan apa yang dia ketahui. Artinya di sini bahwa yang dituntut di situ adalah bagaimana kita berbicara sesuai dengan kadar keilmuan orang terhadap lawan bicara kita. Nah, ini sering diungkapkan sebagai sebuah hadis. Padahal ini adalah merupakan perkataan dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Akan tetapi ini maknanya sangat luar biasa, di mana kita dinyatakan sebelum berbicara hendaknya kita mengerti dan memahami sesuatu yang akan dibicarakan. Dan yang kedua, ketika kita berbicara, hendaknya kita menyesuaikan dengan kemampuan, kadar ilmu lawan dari bicara kita. Ada pepatah Arab yang mengatakan, at-ta'am lil kibar sahmun lis-sighar. Makanan bagi orang dewasa itu racun bagi anak-anak. Sebagai contoh misalnya, mungkin orang dewasa sangat nikmat memakan sambal belacan dengan rebusan daun ubi. Tapi bagi anak bayi, apabila kita beli sambal belacan dengan daun ubi, tentu menjadi penyakit bagi dirinya. Nah, di sini tuntutannya adalah bagaimana kita untuk berbicara itu sesuai dengan apa yang kita ketahui. Jangan di luar yang tidak kita ketahui. Jangan di luar yang tidak kita kuasai. Nah, ini didikannya juga ada di bulan Ramadan, di mana dalam bulan Ramadan itu
Bukan kita hanya berpuasa dari menahan lapar dan haus, tapi bagaimana juga kita menjaga dan memelihara dari berbagai perbuatan, sikap, dan terlebih ucapan. Nah, maka dari itu pernyataan daripada Ali bin Abi Thalib ini yang sering dianggap oleh sebuah hadis, banyak disampaikan oleh para dai karena pesannya yang sangat baik di dalam hal ini. Karena oleh para ulama menyatakan bahwa banyaknya hadis-hadis yang beredar di kalangan masyarakat awam yang ternyata bukan hadis, itu sebenarnya memiliki faktor-faktor tertentu, bukan dengan kesengajaan dan sebagainya. Pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah. Kemudian dari bentuk yang kedua ada juga suatu ungkapan yang sangat populer di masyarakat yang dianggap sebagai sebuah hadis. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu tertidur dan ketika mereka mati mereka baru menyadari. Nah, ini juga sering dikatakan sebagai sebuah hadis. Padahal ini juga adalah merupakan ungkapan atau perkataan dari Ali bin Abi Thalib, di mana maknanya juga bisa kita kaitkan dengan Ramadan. An-nasu niyam, manusia itu sering banyak tertidur, dan apabila mereka mati mereka baru sadar. Artinya apa? Dengan kehidupan seluk-beluk duniawi yang merupakan hajat kebutuhan manusia, itu sering terlalaikan. Oleh sebab itu dengan didikan Ramadan, seolah-olah ini pendidikan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita menjalankan aktivitas kehidupan duniawi sehari-hari, kita tetap beribadah sepanjang hari, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ini kaitan bahwa ajaran yang sangat luar biasa yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib, agar kita tidak lalai dengan kehidupan dunia, dan juga tidak dijadikan ibadah puasa itu sebagai alasan untuk kita mengurangi aktivitas duniawi. Kemudian yang ketiga, ada juga ungkapan yang sering kita dengar sebagai sebuah hadis, dikatakan man kasura kalamuhu kasura suktuhu. Siapa yang banyak bicaranya maka akan banyak salahnya. Nah, ini ungkapan yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab, tapi sering juga kita dengar ini sebagai sebuah hadis, padahal tidak. Nah, namun hikmahnya juga bisa kita ambil, di mana di bulan Ramadan kita dilatih untuk tidak terlampau banyak berbicara. Ya. Artinya berbicaralah seperlunya. Karena konteks orang yang beriman itu dia tidak akan berbicara kalau tidak membawa manfaat dan kepentingan, baik di dalam dirinya ataupun untuk bagi orang lain. Nah, hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah yang dinyatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbicara yang baik atau lebih baik diam. Di mana kita belajar dan mengkontrol diri kita untuk berbicara yang baik kalau bukan di bulan suci Ramadan ini? Maka dari itu bulan Ramadan sangat memberikan suatu manfaat yang sangat luar biasa. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada juga satu ungkapan yang sering juga kita dengar penceramah di bulan Ramadan mengatakan, tafakkar sa'atan khairum min qiyamil lailah. Berfikir sesaat itu lebih baik dari salat malam.
Nah, ini diungkapkan oleh Abu Darda, sahabat Rasulullah SAW. Artinya apa? Di sini kita disuruh untuk merenungi apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan berfikir dan merenung apa yang diciptakan oleh Allah berupa ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat alam semesta yang diciptakan oleh Allah ini, maka akan mendapatkan suatu kekuatan iman. Oleh sebab itulah Abu Darda menyatakan, ketika kita berfikir sesaat terhadap ciptaan Allah yang ada, itu lebih baik dari salat sepanjang malam. Nah, yang dimaksud dengan berfikir di sini adalah kembali bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentadabburkan. Bukankah pelajaran-pelajaran melatih diri untuk mentadabburkan ayat-ayat Allah itu sangat banyak di bulan Ramadan, di mana hal ini terbukti banyaknya orang-orang melakukan iktikaf, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga betul-betul membawa perasaan kesejukan ke dalam hati terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Bulan Ramadan adalah bulan yang selalu penuh dengan hikmah-hikmah pendidikan terhadap diri seseorang yang beriman. Maka wajar saja puasa Ramadan adalah merupakan suatu ibadah yang ada pada setiap kurun waktu umat dalam perjalanan sejarahnya. Bahkan yang lebih luar biasa, praktik puasa ini bukan hanya ada pada kehidupan manusia, tapi juga ada pada kehidupan makhluk yang lain seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ini suatu hikmah yang sangat luar biasa yang perlu kita petik. Perjalanan ibadah Ramadan tahun ini kita harapkan bukan hanya berlalu begitu saja sehingga sia-sia, namun bisa mendapatkan didikan yang sangat luar biasa kepada diri kita. Mudah-mudahan dari pelajaran-pelajaran dan ilmu yang kita dapat, kita renungi dan kita resapi, wabil khusus dengan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan kita di dunia pendidikan, maka akan menambah keimanan. Oleh sebab itu, UISU, Universitas Islam Sumatera Utara, akan melaksanakan niat, visi dan misinya mencerdaskan generasi-generasi muslim, baik secara intelektual dan keimanan, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.